طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber yang sangat istimewa pada malam hari ini, yaitu Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid dan Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini, baik di Zoom maupun di YouTube Live. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara online yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, adapun susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi buku Etika Islam oleh dua narasumber kita, yaitu penulis dan penyusun buku Etika Islam, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, dan juga pemateri kita Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Yang kedua, dialog di antara para narasumber. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Terakhir, doa penutup. Sebelum kita mulai acara pada malam ini, saya informasikan bahwa kajian ini disiarkan melalui channel YouTube Tim Hore. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, adapun untuk kelancaran kajian online kita pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus Yang pertama, selama acara berlangsung, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon di Zoom. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan secara langsung pada saat sesi tanya jawab dengan cara mengangkat tangan atau raise hand pada aplikasi Zoom masing-masing, atau dengan menuliskan lewat Zoom chat atau lewat chat YouTube kepada Tim Hore dengan rincian pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan dibacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Berikutnya itu dimohon mengenakan busana sesuai syariat agama Islam ketika mengikuti acara melalui Zoom. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memulai acara online kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid dan juga Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Untuk acara berikutnya akan dipandu oleh Indra Kurniawan. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Alhamdulillah. Illadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, hafizakumullah dan yang terhormat guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Alhamdulillah Ustadz bisa bertemu, berbahagia sekali saya pada malam hari ini bisa bertatap muka dengan beliau walaupun via online seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah waktu yang sangat atau pengalaman yang sangat menggembirakan bagi saya. Profesor Miftah Farid ini sudah saya kenal sejak lama, Ustaz. Seingat saya pertama kali kenal Ustaz Miftah Farid ini adalah ketika masih SD. Saya diajak oleh bapak saya almarhum untuk hadir di acara tablik waktu itu, di acara tablik akbar beliau. Saya lupa itu apakah acara Isra Mi'raj atau apa di daerah Bojong, Ustaz. Sudah lama sekali waktu saya masih SD. Sekarang usia saya 48 tahun, Ustaz. Waktu SD saya melihat secara langsung beliau menghadiri tablik akbar beliau ya di daerah Bojong Raya, Cijerah, Ustaz ya. Waktu itu pertama kali melihat langsung bertemu dengan guru kita ini. Dan selanjutnya ya hanya bisa melihat di layar televisi, Ustaz. Di layar televisi, kemudian di majalah membaca, kemudian juga berikutnya alhamdulillah ketika saya tahun 97, Ustaz, saya mencatat di bukunya. Saya membeli buku, selain buku-buku yang lain, ada buku yang akan dibahas pada malam hari ini. Saya catat di sini, saya membeli bukunya Etika Islam itu tanggal 17 Februari tahun 1998, Ustaz. Sudah lama sekali ya. Waktu itu saya masih kuliah. Ingat sekali buku ini saya baca dan Masya Allah sangat berpengaruh gitu ya. Karena demikian ringkas, padat buku ini. Walaupun hanya mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi begitu mengena bagi saya karena sudah disusun sedemikian rupa oleh guru kita ini. Dan ini alhamdulillah saya juga memberikan kabar pada Ustadz Miftah Farid. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya belum lama ini diminta untuk membuat materi taklim, buku ya, susunan materi taklim oleh pengurus wilayah Al-Irsyad. Oleh pengurus wilayah Al-Irsyad, walaupun saya bukan anggota Al-Irsyad. Diminta, dan di antara isi buku itu, karena ini menyesuaikan dengan mabadi dari Al-Irsyad, katanya ada tentang akhlak, dan saya ambil dari buku ini, Ustaz. Dari buku Etika Islam yang khusus untuk bagian akhlak. Nampaknya 3/4 gitu. 3/4 dari buku ini saya ambil, saya kutip, saya tambahkan hadis-hadisnya, ayat Qur'annya, seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan ini berkah, Ustaz Miftah. Saya ingin menyapa terlebih dahulu, Ustaz. Mangga silahkan menyampaikan kata pembukanya. Tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, wabil khusus Ustadz Indra yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bersilaturahim walaupun tidak langsung dengan Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ini memberikan dorongan kepada kita semua untuk terus meningkatkan kajian kita dalam berislam. Barangkali baik juga ini saya sampaikan. Buku itu saya tulis mungkin tahun 80 sekian. Jadi pada waktu saya mendapatkan amanah menjadi dosen etika di ITB. Jadi saya menulis pokok-pokok ajaran Islam yang sudah diterbitkan puluhan kali menjadi pegangan mahasiswa di Masya kuliah Allah. agama, kemudian di beberapa perguruan tinggi, kemudian yang kedua membuat buku doa. Alhamdulillah ini buku terpopuler, Bestseller. bestseller, katanya masuk di perpustakaan internasional di Korea Selatan, kata teman-teman saya. Masya Allah. Masya Sudah Allah. puluhan kali terbit, karena untuk semua umur, Ustaz, kalau buka doa itu, Betul. semua lintas partai, lintas ormas, begitu. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ini untuk untuk mata kuliah etika, lahirlah buku Etika Islam yang waktu itu mendapatkan masukan dari beberapa teman, lantas dikemas oleh saya dengan judul Panduan Hidup Muslim. Isinya itu juga. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang saya menulis 50 buah buku lah. Masya 50 Allah. buah buku, dan yang paling tua barangkali itu pokok-pokok ajaran Islam mata kuliah agama, dan kemudian buku doa. Yang terakhir adalah renungan kemarin pada waktu pandemi, lahir hikmah kehidupan gitu. Nah itulah, mudah-mudahan ini bagi yang muda-muda juga bisa mendorong untuk juga melahirkan karya-karya tulis. Jadi eh, ya sampai sekarang barangkali separuhnya lah yang masih beredar, dan yang lain-lain masih ya tidak ini, karena mungkin dengan teknologi modern sekarang banyak orang yang nggak perlu buku. Ini ada menarik yang ingin saya sampaikan. Buku itu rata-rata laku, yang paling laku buku doa. Tapi yang paling tidak laku, Ustadz, adalah itu buku saya tentang hasil riset dampak dampak sosiologis dan psikologis dari poligami. Judulnya salah, poligami saja begitu. Jadi ibu-ibu baru lihat judulnya sudah istighfar begitu. Lantas bapak-bapak mau beli buku, komentarnya juga kurang baik. Alah, bisa nulis nggak bisa praktek katanya. Masya Allah. Itu. Yang ada lagi satu buku hasil ini disertasi saya pada waktu ngambil doktor, dengan hasil alhamdulillah kumlot. Masya Allah. Itu pengaruh teologis terhadap sikap politik kiai. Nah, sekarang ini oleh teman-teman diganti, Pak, rubah judulnya, katanya bukan pengaruh teologis sekarang ini terhadap sikap politik, tapi pengaruh duit terhadap sikap politik ulama katanya. Tapi nggak saya tulis buku kalau itu maaf. Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya cintai, memang kita tidak boleh berhenti belajar Islam, itu tidak ada waktu untuk berhenti, sebab belajar Islam wajib bagi kita dari mulai lahir katanya sampai kepada meninggal dunia. Saya juga termasuk masih terus belajar, masih terus menambah ilmu pengetahuan, walaupun dengan usia yang sekarang 82 ini, Ustadz, agak ya memorinya sudah agak kuat. Makanya malam-malam agak jarang ini keluar. Eh, Kalau dulu keliling-keliling. Jadi dulu pernah tumbuh di masyarakat kita satu apa katanya pendekatan studi Islam itu ada dua, ada yang pendekatan integral approach dan ada yang terpisah-pisah separated approach. Yang integral approach itu kebanyakan dilakukan di beberapa pendidikan di Barat. Islam itu dikemas saja dalam judul Islamologi atau Islamisme. Yang tidak sesuai tentu adalah ada yang menyajikannya judulnya Muhammadanism. Pasti itu tidak benar dan kita tidak setuju. Sedangkan yang studi terpisah-pisah itu biasa di masyarakat Islam. Lahir ilmu tauhid, ilmu fikih pun bisa macam-macam. Nah, dari
apa yang saya dengar, apa yang saya pahami tentang pendekatan itu, maka lahirlah pendekatan saya yaitu kumpulkan aja ayat-ayatnya begitu. Jadi ada ayat tadi tentang akidah, ada ayat tentang syariah, tentang ibadah, bahkan saya kumpulkan juga dalam sebuah buku yang terjemahkan di Amerika, di Los Angeles, yaitu di Islamic Center, yaitu nama-nama Muslim. Nah, itu juga hasil renungan dari ayat, dari hadis untuk membantu yang muda-muda kalau punya putra ingin agak Islami tapi juga cukup baik, itu saya kutip dari ayat dan beberapa nama-nama orang yang berprestasi dalam dunia Islam. Baik. Secara garis besar kita sudah sama-sama ketahui bahwa Islam itu adalah ada akidah dan ada syariah, ada prinsip-prinsip keimanan, ada petunjuk-petunjuk pelaksanaan, yaitu hubungan diri kita dengan Allah, hubungan diri kita dengan manusia, bahkan dengan alam semesta dan dengan dengan alam semesta. Yang biasa kita kaji dalam Islam itu adalah rukun iman yang 6. Tentu itu betul karena jelas ayatnya, jelas hadisnya. Tapi ada sebetulnya yang harus dilengkapi, disempurnakan, yaitu pandangan kita, pandangan Islam tentang alam, world outlook of Islam, atau pandangan tentang Islam, human outlook of Islam. Itu ada prinsip-prinsip di dalam ajaran Islam. Malah kalau lebih rinci lagi, kita akan menemukan juga petunjuk dalam Al-Quran. Mungkin pada saat sekarang ini baik sekali dikaji, dipelajari, terutama bagi mereka yang mendalami ilmu di bidang ekonomi, yaitu pandangan Islam tentang harta. Ini menarik, karena Quran itu biasanya berbicara global, umum, tetapi ketika berbicara harta, Islam itu berbicara detail. Antara lain hukum faraid itu. Hukum faraid, hukum waris itu hampir tuntas dibahas oleh Quran. Hadis punya peranannya sedikit. Oleh karena itu perbedaan pendapat tentang di dalam faraid itu sedikit. Walaupun juga dikatakan bahwa di antara ajaran Islam yang cepat hilang katanya tidak diamalkan oleh orang Islam itu justru juga adalah soal waris begitu. Wallahu a'lam. Tapi itu adalah menarik karena ternyata hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, dengan waris itu menjadi bahan kajian yang menarik di beberapa perguruan tinggi di luar negeri atau di kelompok-kelompok kajian lah yang saya ketahui, kelompok-kelompok kajian Islamic Studies di luar negeri. Karena tadi menarik, jadi prinsip-prinsip yang disodorkan oleh Quran itu memberikan jawaban terhadap problem yang berkaitan dengan kekayaan, atau paling tidak merubah citra dan kesalahpahaman banyak orang tentang bagaimana Islam menyikapi harta kekayaan. Barangkali baik, saya pernah menulis juga itu buah buku harta dalam pandangan Islam itu. Dalam akhlak ada tentu di sana akhlak bagaimana kita menyikapi harta kekayaan. Yang memang menarik ini. Kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ternyata sejak di kota Makkah, perhatian beliau itu selain dakwah untuk merubah akidah pandangan seseorang terhadap keimanan, yaitu menghilangkan politisme kemusyrikan, tapi ada hal lain yang tidak boleh dilupakan. Ternyata sejak di kota Makkah, Nabi itu banyak mendapatkan wahyu, banyak menyampaikan pesan-pesan berkaitan dengan harta. Ternyata dalam sejarah memang beliau itu selain sebagai seorang pendakwah, seorang nabi, rasul pendakwah, beliau itu juga ternyata pembisnis. Beliau pembisnis. Malah ketika beliau menjadi nabi, rasul kan 22 tahun lah kira-kira. Tapi sebagai pembisnis beliau itu 50 tahun. Dan menarik itu bagaimana beliau mengelola harta dan bagaimana beliau memberikan perhatian terhadap masyarakat dalam kaitan dengan menyikapi harta. Dari sejak awal-awal beliau itu membangun masyarakat dimulai di kota Mekah, oleh Allah sudah digambarkan bahwa potret masyarakat yang baik yang nanti harus diperjuangkan itu adalah masyarakat yang digambarkan dalam surat Quraisy, at'amahum min wa amanahum min khauf. Harus bebas dari rasa lapar ekonomi dan bebas dari rasa takut. Adil artinya, adil.
surat Al-Balad tentang negara, umpamanya saja Allah menyatakan wa ma adraka mal aqabah. Sebetulnya esensi perjuangan Islam itu apa? Bagi-bagi kedudukan, jabatan. Quran menjawab, faqu raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Esensi perjuangan Muslim mau lewat jalur cepat, jalur lambat, jalur politik, jalur segala macam, ada dua hal yang harus menjadi esensi perjuangan orang Islam. Membebaskan manusia dari rasa lapar dan membebaskan manusia dari rasa takut, dari ketidakadilan. Nah, itu sejak beliau berada di kota Makkah. Ayat-ayat berikutnya adalah rincian bagaimana ini membangun sebuah masyarakat yang seperti itu. Nah, di dalam buku Etika itu rasanya ada beberapa bahasan secara singkat mengenai hal tersebut. Mungkin menarik juga nanti kapan-kapan untuk didiskusikan bahwa Islam memberikan perhatian juga tentang harta kekayaan. Sebuah prinsip yang disodorkan oleh ajaran Islam adalah bahwa seorang Muslim yang baik itu adalah seorang Muslim yang bisa mandiri dan sekaligus bisa berbagi. Itu adalah Muslim yang baik yang dicontohkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada dialog, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu tadi kata pengantar pembuka atau dialog ya, antar guru kita menyampaikan tentang gambaran gambaran umum tentang bagaimana ajaran Islam, apa yang menjadi misi utama di dalam perjuangan Islam, ya, yang hendaknya ini menjadi perhatian kita, terus kita kaji bersama. Ya. Profesor Miftah, saya sudah dengan teman-teman di tim Hore membahas sementara ini tentang etika Islam, ya, dengan dari buku yang Prof tulis. Dan sekarang ini sudah sampai ke pembahasan tentang menghindari dosa-dosa besar, ya, menghindari dosa-dosa besar gitu. Tapi barangkali silakan kepada Bapak Ibu ini, Bu Ira, mungkin kalau ada hal yang ingin disampaikan kepada beliau, pertanyaan atau apapun, mungkin silakan disampaikan ke beliau. Saya agak grogi gitu kalau ngisi materi sambil dihadiri oleh beliau. Mangga silakan. Ibu Ira, mangga selanjutnya nih ada tanya jawab atau seperti apa? Sekarang tanya jawab atau Ibu? Agak putus-putus nih suaranya, Ibu. Ya, Ustadz, sedikit ini dialog aja. Alhamdulillah kemarin terakhir itu saya ingat bertemu dengan Ustadz itu waktu di berapa bulan yang lalu ya, di Rumah Sakit Edelweiss. Oh. Ustadz waktu itu sedang nunggu, saya juga ada di sana hadir, sempat bersalaman. Oh, iya. Alhamdulillah itu terakhir berarti ketemu dengan beliau ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa banyak bersilaturahim insya Allah. Ibu Ira bagaimana nih? Atau Ibu Angke? Sekarang apa lanjut kita ke materi atau? Ya, mangga buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Atau menyapa beliau, mangga silakan. Mangga silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah Belum ada Ustaz. Oh di iya. etika Bagaimana Ustaz? yang dibahas sudah sampai masalah apa? Sekarang masuk ke materi tentang ini Ustaz, tentang menghindari dosa-dosa besar. Ini sekarang mau masuk materi itu. Insya Allah. Ya. Ya.
Bagaimana Bu Ira, kita langsung masuk aja ke materi selanjutnya, Ustadz? Iya Ustadz, Mohon izin. Ya. langsung ke materi aja. Baik, baik. Mohon izin kepada guru kita semua, Ustadz Miftah. Saya akan menyampaikan materi ya, pembahasan. Ini melanjutkan pembahasan pekan yang lalu ya. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang menghindari dosa-dosa besar. Tapi ini saya bagi dua juga ya. Bagi dua, ini adalah bagian yang pertama ya. Tentang mengakhlak terhadap diri sendiri, Ustadz. Kalau tidak salah ya, di bukunya itu akhlak terhadap diri sendiri, di antaranya adalah menghindari dosa-dosa besar. Mohon izin ini men-share screen ya, materinya. Jadi saya sudah coba lengkapi dengan teksnya, Ustadz, teks ayat Al-Quran dan hadisnya dari buku tersebut ya. Saya coba ambil bagian-bagian ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada ya di situ. Baik, Bapak Ibu, hafidzakumullah, kita lanjutkan, kita masuk ke materi selanjutnya. Mohon izin kepada Prof. Miftah. Akhlak terhadap diri sendiri, ini bagian yang pertama, adalah menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Bapak Ibu sekalian, di antara ciri masyarakat Muslim itu adalah mereka menghindari dosa-dosa besar, atau baiknya sebuah masyarakat Islam itu diantaranya adalah mereka menjauhi dosa-dosa besar. Jadi selain mengerjakan hal-hal yang fardu di dalam Islam, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan pokok dari ajaran Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya. Hal yang lainnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini menjadi tanda ya, menjauhi dosa-dosa besar, melaksanakan rukun Islam yang 5 ini bisa dikatakan menjadi tanda bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang Islami, begitu ya, masyarakat yang Islami. Baik, mari kita perhatikan apa saja dosa-dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap Muslim. Ya, ini saya ambil sekali lagi bagi yang baru hadir ya. Ini saya ambil dari buku Etika Islam, Nasihat Islam untuk Anda nih kalau di buku saya ya. Etika Islam, Nasihat Islam untuk Anda yang ditulis oleh guru kita Profesor Dr. Miftah Farid ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dosa besar yang harus kita jauhi adalah syirik. Syirik ini ya, kata syirkun atau syirik ini berasal dari kata syarika ya. Artinya itu berserikat, bersekutu, ini secara bahasa ya, berkongsi. Yang dimaksud di sini adalah syirik di sini, syirik menyekutukan Allah. Menganggap bahwa Allah itu berserikat, bersekutu, berkongsi begitu ya, berkongsi di dalam kekuasaannya, di dalam ketuhanannya ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa memiliki i'tikad atau memiliki keyakinan bahwa Allah itu bersekutu atau memiliki sekutu, Allah itu memiliki teman di dalam kekuasaannya, ini adalah keyakinan yang batil. Keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ditegaskan sekali, di antaranya di dalam Quran surat An-Nisa yang ditampilkan oleh guru kita ini di bukunya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mengampuni, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik,
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Ini luar biasa ya, harus kita perhatikan ya. Dosa-dosa yang lain itu oleh Allah Subhanahu wa taala masih mungkin diampuni ya. Kalau sampai akhir hayat kita belum sempat bertobat, ada harapan gitu. Ada harapan bagi yang dikehendaki oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tetapi khusus Bapak Ibu sekalian, khusus dosa syirik ini, menyekutukan Allah ini, maka ketika kita mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan belum bertobat, nah ini ayatnya jelas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi kalau ditanya dosa besar yang pertama, dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syirik ini. Ya, ini adalah dosa besar yang harus kita hindari. Nah, akhlak kita terhadap diri kita sendiri adalah menjaga, jangan sampai ada tertanam di dalam diri kita i'tikad ya, atau kesyirikan, keyakinan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dosa besar yang harus kita hindari adalah kufur ya. Kufur ini kalau kita coba lihat di di kamus ya, kufur ini berasal dari kata kafaro ya. Kafaro ini artinya menutup ya, menutup sesuatu. Yang dimaksud dalam terminologi dalam Islam ketika menyebut kufur ini artinya adalah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup diri ya. Menutup diri dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada hari akhir. Dia sudah menutup dirinya. Dia tidak lagi memberikan celah begitu ya. Memberikan celah, dia sudah menutup dari kebenaran, menutup diri dari ajaran keimanan, ajaran Islam, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini guru kita Prof. Miftah Farid menegaskan bahwa kufur ini adalah jalan hidup yang sesat. Ya. Ini disebutkan Quran surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga berimanlah kalian kepada kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, siapa yang kufur, siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, yang harus kita takut, merasa khawatir ini. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia itu telah sesat, dan sesatnya itu kesesatan yang sangat jauh. Jadi kekufuran ini harus kita hindari karena dia adalah merupakan jalan hidup yang sesat, yang sejauh-jauhnya sesatnya juga gitu. Sejauh-jauhnya ya. Kufur ya. Nah, kufur ini diancam dengan siksa yang pedih. Ya. Ini di dalam buku ini disebutkan kekufuran ini diancam dengan siksa yang pedih. Walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang yang kafir kepada birabbihim, kepada Tuhan mereka, adabu jahannam.
bagi mereka itu adzab jahannam wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, jangan sampai bercokol itu, ya, kekufuran itu di dalam diri kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus kita hindari, dosa besar, ya. Dosa besar yang harus kita hindari adalah nifak, ya. Nifak ini kalau secara bahasa nih Bapak Ibu sekalian, ya, dari kata nafaqo yunfiku nafakon, ya, dari kata nafiqo. Nafiqo ini kalau saya lihat di kamus itu artinya lobang, apa ya, tikus begitu ya, sejenis tikus lah. Ini lobang yang dia ini binatang semacam tikus ini di gurun, ya. Dia ini punya lubang, bukan hanya satu lubang gitu, tapi ada beberapa lubang. Jadi dia bisa masuk ke lubang yang satu kemudian keluar dari lubang yang lain gitu. Nah, ini untuk menggambarkan orang-orang yang dia bisa menampakkan diri gitu ya dengan berbagai macam wajah begitu ya. Maka orangnya itu disebut munafik ya. Orang yang orang yang bermuka dua begitu ya. Orang yang bermuka dua, dia bisa ke yang satu dia ngaku burung, ke yang lain dia ngaku unta gitu ya. Dalam keadaan tertentu dia ngaku ketika diajak kepada sesuatu, saya mah burung bukan unta ya. Ke yang lain saya unta bukan burung ya, burung unta begitu ya. Nah, ini kemunafikan ya, kemunafikan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, itu di dalam surat Al-Baqarah ya. Ini ayat yang mungkin di awal-awal mushaf kita ya. Nifak itu, perbuatan nifak itu atau orang-orang munafik itu digambarkan ya. Di buku ini Prof. Miftah menyebutkan ya. Nifak ini adalah mereka yang mengaku beriman padahal tidak beriman. Ya. Mengaku beriman padahal tidak beriman. Nah, itu nifak ya. Menampakkan apa yang bukan sebenarnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia itu kata Allah, ada orang-orang yang mengatakan ya, yang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir. Saya telah beriman kepada Allah, saya telah beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin. Tapi dia ini sebenarnya bukan orang yang beriman. Ya, bukan orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ini berkehendak untuk menipu begitu ya, mengecoh ya. Mengecoh Allah, mengecoh orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Padahal tidaklah dia itu menipu, mengecoh kecuali mengecoh diri sendiri, menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun. Tapi mereka tidak menyadarinya ya. Jadi mengaku beriman padahal tidak beriman. Fi qulubihim maradun. Di dalam diri mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha. Kemudian Allah menambah penyakitnya itu, dan nanti naudzubillah min dzalik ya, bagi mereka itu walahum adzabun alim. Bagi mereka itu azab yang pedih, bima kanu yakdzibun. Disebabkan oleh kedustaan ya. Kedustaan yang mereka tampakkan ini. Bapak Ibu sekalian, nifak ini dosa besar ya. Munafik ini jadi ini perlu diingatkan dan saya sering ingatkan ya Bapak Ibu sekalian. Kata munafik di dalam terminologi agama ini memang berbeda, kadangkala ya. Berbeda dengan terminologi munafik yang biasa dikatakan oleh kita sehari-hari ya, orang Sunda gitu ya. Munafik maneh mah. Nah, itu ya. Ini kadangkala berbeda maknanya ya. Kalau munafik dalam bahasa keseharian kadangkala hanya diartikan bermuka dua gitu ya. Tapi kalau dalam terminologi agama kita, munafik ini sebetulnya untuk menyebutkan orang kafir ya. Orang kafir tapi dia menampakkan keimanan gitu. Dia orang kafir
tapi dia menampakkan diri sebagai seorang muslim, padahal dia kafir. Ya, hatinya itu kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu orang-orang munafik ini kan mulai muncul, seingat saya sejak pasca perang Badar ya. Pasca perang Badar tuh mulai muncul tuh orang-orang munafik itu ngaku beriman, mereka ini menampakkan diri masuk Islam, padahal mereka ini kufur kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi ketika umat Islam sholat, mereka ikut sholat berjamaah malah gitu, walaupun kusala ya, walaupun malas-malesan gitu sholatnya orang munafik ini gitu. Nah ini ada terminologi yang berbeda ya. Munafik yang dimaksud dalam bahasan kita saat ini adalah dosa besar. Ya, dia adalah dosa besar karena apa? Karena dia ini kafir, tapi menampakkan diri sebagai seorang muslim. Ya. Nah, orang munafik ini disebutkan di dalam buku ini ya oleh Prof. Miftah Farid. Mereka ini ciri-cirinya adalah mereka ini enggan berjuang di jalan Allah. Ya, ada hadis ya, ini hadis yang menggambarkan bagaimana orang-orang munafik itu mereka ini kalau datang perintah untuk atau seruan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nih digambarkan di sini ya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rijalan minal munafikina, bahwa sesungguhnya ada laki-laki di kalangan orang-orang munafik fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, mereka itu dulu idza kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal ghazwi, kepada apa, melakukan keluar untuk melakukan peperangan, takhallafu anhu ya, maka dia itu menghindari gitu ya, meninggalkan atau tidak melaksanakan perintah atau tidak menyambut seruan itu. Wa farihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa, dia merasa gembira gitu ya ketika sudah tertinggal oleh rombongan jihad ya, oleh rombongan pasukan itu, mereka merasa merasa senang gitu ketika ketinggalan itu oleh Rasulullah SAW. Tapi ya, faida qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Rasulullah itu kemudian sudah datang kembali, ya, apa yang mereka lakukan? Maka mereka itu i'tadaru ilaihi. Maka mereka ini menyampaikan udzur-udzurnya, ya. Menyampaikan alasan-alasannya kenapa tidak perang ya, wa khalafu wa habbu ayyuhmadu, tapi kemudian dia juga mengucapkan sumpah-sumpah gitu ya. Kemudian mereka ini juga memuji-muji ya, memuji-muji dirinya seolah-olah bimalam yaf'alu ya, dengan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak melakukannya gitu ya. Jadi mereka ketika datang Rasulullah, dia meminta udzur atau menyampaikan udzur-udzurnya, kemudian bersumpah gitu ya, bersumpah kenapa dia tidak sampai ikut ya. Kemudian bagaimana dia menampakkan pujian-pujian dan menyampaikan kepada Rasulullah bagaimana seolah-olah dia ini punya jasa gitu ya. Dia punya jasa kepada Islam. Bima lam yaf'alu. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Maka fanazzalat, maka turunlah ayat Al-Qur'an ya tentang mereka itu. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab ya. Nah ini ayat Al-Qur'an ya. Mereka ini enggan berjuang di jalan Allah gitu ya. Nah, memang kafir. Memang mereka ini kafir, hanya menampakkan diri sebagai seorang muslim ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dosa besar ya, yang harus dihindari oleh seorang muslim adalah fasik ya. Fasik ini
Artinya ya kurang lebih fasik ini adalah artinya keluar dari sesuatu ya. Keluar dari sesuatu, yang dimaksud keluar dari sesuatu ini adalah keluar dari ketaatan. Saya membaca tadi beberapa penjelasan dari para ulama. Jadi mereka ini keluar dari ketaatan atau melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus begitu. Secara terus-menerus. Apakah itu dosa besar atau dosa kecil, ya. Jadi disebut orang fasik itu adalah orang yang gemar melakukan dosa begitu, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 26 sampai ayat 27, orang fasik itu adalah mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah. Artinya mereka ini tidak melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan ya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah ini tidak segan membuat perumpamaan-perumpamaan untuk menerangkan kebenaran kepada manusia ya. Itu tidak segan untuk membuat perumpamaan itu dengan nyamuk misalnya ya, dengan nyamuk ya. Ba'udatan fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu gitu ya. Kalau orang-orang beriman ketika diberikan perumpamaan, maka mereka itu menerima ya pelajaran itu dan meyakini bahwa perumpamaan-perumpamaan itu adalah merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan kalau orang-orang kafir, fayaquluna, mereka itu yang dilihat bukan perumpamaannya, bukan hikmahnya, bukan pelajarannya. Yang mereka permasalahan itu malah apa? Madza aradallahu bihadza masala. Kenapa Allah pakai perumpamaan pakai nyamuk? Ya, jadi bukan hikmahnya, bukan pelajarannya, bukan ilmunya yang jadi perhatian mereka. Yang diperhatikan oleh mereka justru bukan hal yang seharusnya menjadi perhatian utama gitu, yaitu tentang nyamuknya gitu ya, tentang perumpamaannya. Nah, itu orang-orang kufur seperti itu ya. Ma aradallahu bihadza mathalan. Maka kata Allah, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Maka dengan perumpamaan itu banyak orang yang akhirnya karena memang pikirannya bermasalah ya, orang kafir itu akhirnya dia jadi semakin jauh gitu ya, semakin sesat itu di antara mereka. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin ya. Dan tidaklah menjadi sesat ya kecuali illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini ya. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqihi. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang yang fasik, orang yang keluar dari kebenaran itu ya adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Adalah orang yang memutuskan melanggar ya ahdallah, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah dikokohkan gitu ya. Setelah disumpah sudah menjadi janji gitu. Tapi itu kemudian mereka langgar ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Kemudian mereka memutus ya atau tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan sesuatu yang seharusnya dihubungkan ya. Wa yufsiduna fil ard. Mereka membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Nah, orang fasik itu mereka itu adalah orang-orang yang merugi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian orang fasik juga dijelaskan. Ini di buku ini juga disebutkan ya. Orang-orang fasik itu adalah mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, mengingkari ayat-ayat Allah. Digambarkan di sini orang-orang fasik ya, orang-orang fasik itu mereka itu mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ya, ini ya.
Jadi mengingkari ayat-ayat Allah, malah mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Gitu. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka ingkari, malah mereka melakukan apa yang justru bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diberikan petunjuk kepada mereka, mereka malah ingkar, dan di sini disebutkan wa may yakfuru biha illal fasiqun. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya itu kecuali orang-orang yang fasik tadi ya, orang yang memang sudah keluar dari kebenaran. Ya. Nah, kemudian juga orang fasik juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan adalah di buku ini juga disebutkan ya Bapak Ibu sekalian, di buku Etika Islam ini, orang fasik itu adalah mereka yang memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sini digambarkan ya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum memutuskan perkara ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun. Disebut fasik ya. Orang yang tidak memutuskan menetapkan hukum sesuai dengan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam ayat ini al-fasiqun, sebagai orang yang fasik, orang yang telah keluar ya dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan ini memang di luar dari buku ini ya. Saya ingin mengingatkan ada sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah riwayat, ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu yang di masa Rasulullah, ibu-ibu ini dia mendengar kabar bahwa anaknya itu melakukan perzinahan dengan istri tuannya. Dengan istri tuannya. Ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi ya. Nah, hadisnya ini disebutkan dalam salah satu kitabnya Imam An-Nawawi. Nah, ketika tahu bahwa anaknya ini akan dihukum, maka kemudian dia menemui tuan dari yang dikhianati oleh anaknya itu ya, yang istrinya dizinahi itu. Kemudian membuatlah kesepakatan, ya, membuat kesepakatan saya akan ganti ganti rugi ya dengan saya memberikan 100 ekor unta dan seorang budak, asalkan kita sepakat anak saya tidak dihukum. Ya. Nah ternyata kemudian Rasulullah SAW menolak itu, ya karena sudah ada ketentuan hukumnya di dalam Islam ya. Bagi orang yang berzina hukumnya apa gitu kan? Ya, sudah ada. Tidak boleh kemudian kita memutuskan hukum sendiri, mencari-cari hukum sendiri gitu ya. Nah ini Imam An-Nawawi ini mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan hadis tentang man ahdatsa fi amrina hadza ya. Ma laisa minhu fahuwa raddun gitu. Hadis itu ya. Siapa yang membuat man ahdatsa fi amrina dalam urusan kami ya, dalam urusan agama kami. Ma laisa minhu yang tidak ada berasal darinya ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak ya. Maka kata Rasulullah kambing yang atau domba yang 100 itu, kemudian budak perempuan itu raddun alaik. Ya, harus dikembalikan ya kepadamu, harus dikembalikan kepada tidak boleh diterima sebagai pengganti hukum gitu ya. Pengganti hukum. Nah ini ya. Nah ini contoh kefasikan ya. Contoh kefasikan memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian diingatkan di buku ini oleh Prof. Miftah Farid dikemukakan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat As-Sajdah ayat 19 sampai 20 ya. Bahwa hati-hati bahwa kefasikan itu bisa mengakibatkan seseorang itu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Adapun orang-orang yang beriman ya, mengerjakan amal soleh, maka mereka mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik, nah ini ya,
Jadi fasik ini bisa masuk kepada kekafiran ketika dia keluar dari ketaatannya itu memang sudah masuk kepada area kekufuran gitu ya. Maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, ya, zuku adzaban nar, ya, rasakanlah oleh kalian adab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu ini senantiasa mendustakannya. Jadi hati-hati ya, kefasikan itu bertingkat ya, kekufuran itu bertingkat. Kefasikan itu dalam tingkatan tertentu ya bisa tergolong kepada kekufuran ya, kekafiran yang akan menyebabkan naudzubillah min dzalik, akan menyebabkan kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini baru setengahnya ini. Baru setengahnya. Insya Allah kita akan sambung ya, tentang dosa-dosa besar yang harus kita hindari. Ini baru bagian yang pertama. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ira. Mangga. Bunda Ira, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, udah ada disrupsi. Bagaimana Bunda Ira? Agak putus-putus barusan. Sebentar Ustaz, saya pindah dulu. Ada beberapa pertanyaan Ustaz di chat. Oh iya, mangga. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bagaimana dapat beristiqomah di era sekarang, era disrupsi? Dari Bapak Supian Munawar. Iya. Langsung dijawab aja nih, Ibu Ira. Ya, langsung aja. Satu-satu, Ustaz. Ya, istiqomah di masa tadi istilah baru ya, pernah saya baca juga di era disrupsi ya tadi ya. Iya. Hal yang kalau tidak salah disrupsi itu artinya apa? Ketidakpastian ya kalau tidak salah gitu. Perubahan yang secara besar-besaran. Ya, perubahan yang secara besar-besaran, betul. Ya, disrupsi itu. Jadi begini, memang istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat berat. Ya. Istiqomah ini adalah sesuatu yang berat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat Hud wa akhwatuha ya, surat Hud dan surat semacamnya yang di dalamnya itu ada perintah tentang keistiqomahan, itu menyebabkan rambut Rasulullah itu memutih. Gitu. Karena memang keistiqomahan ini berat. Ya. Berpegang kepada kebenaran, konsisten dengan kebenaran ini sangat berat. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita istiqomah? Dulu seingat saya pernah mendapatkan pertanyaan ini juga ya. Saya lupa apakah di kajian online-nya Tim Hore atau di kajian yang lain ya. Saya menjawab dengan salah satu yang dikemukakan oleh salah seorang ulama, Abdullah Nasih Ulwan ya. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ketika menjelaskan tentang tangga-tangga atau hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga ketakwaan, ya, untuk menjaga ketakwaan, istiqomah menjaga ketakwaan, maka beliau kemudian mengutip, mungkin ya, beliau ini mengutip kalau tidak salah, Abdullah Nasih Ulwan ini mengutip dari apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Kata beliau, untuk merawat ketakwaan, merawat keistiqomahan, yang pertama yang harus selalu tertanam di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah menyadari mu'ahadah. Ya.
mu'ahadah. Apa arti itu mu'ahadah? Menyadari mu'ahadah itu artinya adalah menyadari mu'ahadah janji. Janji kita kepada siapa? Janji kita kepada Allah. Jadi supaya kita istiqomah itu, yang pertama adalah menyadari janji kita kepada Allah. Selalu ingat bahwa kita ini sedang terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering menyebutkan ini ya, menjelaskan hal ini. Dan mengingatkan tentang hal ini, bahwa banyak di antara kita ini yang lengah, ya kadang-kala lengah, mungkin termasuk diri saya sendiri gitu ya, lengah bahwa sebetulnya kita ini sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ini setiap hari selalu memperbaharui janji itu. Setiap hari loh ya, setiap hari kita ini selalu memperbaharui janji itu. Namun apakah kita sadar atau tidak gitu? Paling tidak di dalam sholat kita, Bapak Ibu sekalian, kita tuh selalu memperbaharui mu'ahadah kita. Paling tidak di lisan kita. Kalau kita misalnya di dalam sholat kita sering mengucapkan inna sholati, ya kalau yang membaca doa itu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu adalah mu'ahadah? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Bukankah itu ungkapan itu adalah deklarasi ya, mendeklar ya di dalam lisan kita bahwa kita ini sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu adalah milik Allah. Itu mu'ahadah. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita ulang-ulang. Atau kalau kita tidak baca doa takbiratul ihram, yaitu doa iftitah yang itu ya, paling tidak pasti kita ini di dalam sholat membaca Al-Fatihah ya. Dan bukankah di dalam Al-Fatihah itu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bukankah itu mu'ahadah? Bukankah itu perjanjian ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum lagi di dalam tahiyat kita, Bapak Ibu, kita mengucapkan ya tasyahud, membaca doa ya tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika kita mengucapkan asyhadu, bukankah itu artinya saya berjanji, saya berikrar, saya bersumpah? Dan bukankah itu mu'ahadah? Janji kita kepada Allah. Ya. Nah, supaya kita, Bapak Ibu sekalian, istiqomah yang harus selalu disadari oleh pikiran kita, oleh hati kita, diingat. Ingat bahwa kita ini setiap waktu, setiap saat itu selalu memperbaharui janji kita kepada Allah. Mu'ahadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kemudian kita ya akan melakukan perbuatan dosa, segera teringat. Kalau kita selalu sadar, selalu zikir ya, ingat kepada Allah, ingat dengan mu'ahadah itu, maka kita akan menjadi terrem. Loh, saya ini sudah terikat oleh janji, saya ini sudah tekan kontrak dengan Allah gitu, untuk taat kepada Allah. Kok saya malah melakukan perbuatan dosa ini? Nah, itu satu ya. Mu'ahadah gitu. Mu'ahadah agar kita istiqomah, mu'ahadah, ingat dengan mu'ahadah. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita sadar dengan mu'ahadah kita, janji kita kepada Allah, maka ya seharusnya ya tindak lanjutnya setelah sadar bahwa kita itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah mujahadah. Maka kita harusnya bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saya selalu mengulang-ulang hadis ini. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, seorang pejuang itu adalah man jahada nafsahu, yang selalu berperang ya, berjuang melawan dirinya ya,
Menjahada nafsahu, melawan dirinya sendiri, fi taatillah, agar kemudian taat kepada Allah. Nah, itu mujahadah. Mujahadah itu artinya kan dari kata jahada. Jahada itu mengerahkan, ya, mengerahkan segala kemampuan kita untuk mentaati perintah Allah. Jihad yang tertinggi adalah jihad qital, jihad mengangkat senjata, gitu. Tapi bukan yang dimaksud dengan jihad itu medannya sangat luas. Yang tertinggi memang jihad kita, jihad mengangkat senjata. Menuntut ilmu juga jihad, ya, harus mengerahkan ini. Melaksanakan ketaatan kepada Allah itu jihad, ya. Berdakwah itu juga jihad. Taklim, menuntut ilmu, jihad. Kemudian memperjuangkan ekonomi umat, ya, itu pun jihad, gitu. Memperjuangkan siasah politik bagi kemaslahatan umat, itu juga jihad, bisa, gitu, ya. Jihad mal, mengeluarkan harta, ya, itu jihad mali disebutnya, gitu. Nah, kalau sudah sadar dengan muahadah, yang berikutnya adalah tadi mujahadah. Nah, setelah mujahadah yang berikutnya supaya kita ini istiqomah, ya. Kemudian yang berikutnya itu setelah kita berusaha, ya, setelah kita berusaha mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk taat kepada Allah, yang dilakukan yang berikutnya adalah agar kita istiqomah, kita kemudian muhasabah, ya, muhasabah. Muhasabah itu apa? Menghisab, menghitung, memeriksa, ya, mengintrospeksi apakah saya itu sudah betul-betul bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, sudah tepat, sudah betul saya ini, ataukah saya ini malah lalai, malah semakin lengah kepada Allah. Nah, ini dari muhasabah ketahuannya itu. Diperiksa amal-amal kita ini. Seharian ini saya banyak taatnya kepada Allah atau banyak kufurnya kepada Allah, banyak ingkarnya, banyak maksiatnya. Dalam sehari ini saya jempol saya ini banyak menyampaikan hujatan-hujatan, caci maki, ataukah banyak menyampaikan nasihat-nasihat, ya, kepada diri dan kepada teman-teman misalnya begitu. Nah, muhasabah itu, ya, sudah melaksanakan ketaatan, sholat, zakat, puasa, haji, diperiksa, ya, sudah betul-betulkah, sudah ikhlaskah, dan lain sebagainya. Itu muhasabah yang ketiga. Nah, setelah muhasabah, ketika kemudian kita menemukan, Bapak Ibu sekalian, ya, menemukan apa? Kekurangan-kekurangan, ya, maka kita melakukan yang berikutnya, mu'aqobah, ya, mu'aqobah. Jadi kita berusaha, kalau sudah diintrospeksi, aduh ini ada kekurangan, maka kita dalam tanda kutip menghukum diri kita, ya, dengan melaksanakan ketaatan, gitu, ya. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, tamhuha, maka akan terhapus tuh keburukan itu, gitu, ya. Nah, itu di antaranya, ya. Saya lupa, kayaknya ada satu yang terlewat. Ada yang ingat nggak, ya? Jadi muahadah, menyadari muahadah, kemudian mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, kemudian setelah itu muhasabah, ya, kemudian muaqobah. Ini saya lupa, ada satu lagi, ya, terlewat. Setelah muaqobah itu apa, ya? Atau sebelum muaqobah ini apa, gitu, ada satu, ya. Saya lupa, ya, mohon maaf. Nah, itu Bapak Ibu tadi penanya, mohon maaf, itu yang bisa saya jawab untuk menjaga keistiqomahan kita, ya. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz dari Ibu Hairiyati Ahmadi. Saya sangat ingin mengetahui yang saya pikir bukan dosa, ternyata dosa. Contohnya, saya memilih diam pada orang yang punya pikiran kotor atau pikirannya kotor pada saya. Saya memilih membatasi komunikasi dan berurusan sama orang tersebut. Apakah saya berdosa? Ya, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sudah sangat terkenal ini, ya.
sering diucapkan oleh para guru kita, para asatidz kita ya, mengingatkan kepada kita hadis Rasulullah SAW, man ro'a minkum munkaran. Siapa saja di antara kalian, laki-laki, perempuan, ya, orang tua gitu atau siapapun lah gitu ya. Man ro'a, siapa di antara kalian yang ro'a, melihat secara nyata nih ya. Man ro'a minkum munkaron, melihat apa? Munkaron, melihat kemungkaran. Nah ini dapat ya Ustadz Indra Kusuma nih ya, muahadah, mujahadah, muraqabah. Nah betul itu muraqabah tadi ya. Yang kelewat muraqabah ya Ustadz Indra ya. Ini hadir di sini guru saya ini Ustadz Indra Kusuma ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah mengingatkan. Ada tadi muraqabah ya, ini sedikit ya, mohon maaf. Yang tadi ada yang terlewat muraqabah. Muraqabah ini tahapannya adalah setelah mujahadah. Jadi setelah kita berusaha mengerahkan seluruh kemampuan kita, nah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Atau muraqabah ya, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Syukran jazakallah ya, ini Ustadz Indra Kusuma guru saya nih, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ada hadis Rasulullah tadi, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi melihat ya nih ya, di garis bawahi. Melihat kemungkaran nyata terlihat oleh kita nih, kemungkaran tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah, fal yughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu. Tapi kalau jelas ya kemungkaran, karena kita juga harus tahu fikihnya atau tahu pemahamannya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan mungkar itu? Gitu. Kalau ini jelas kemungkaran, ini sudah sorih, jelas, tegas ini adalah kemungkaran, ya, maka disitulah kemudian berlaku hadis itu, fal yughayyirhu biyadih, harus dirubah. Dengan apa? Biyadih, yad, dengan tangan. Atau kalau kita sekarang dengan kekuatan, dengan otoritas, gitu ya, dengan otoritas, dengan kekuatan. Kalau kita punya, ya, fal yughayyirhu biyadi, gitu, dengan tangan kita rubah kemungkaran itu. Tapi kata Rasulullah, fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan otoritas yang kita miliki, ya, apa yang harus dilakukan? Babilisani, dengan lisan kamu. Itu kalau melihat ada kemungkaran, jelas-jelas ini kemungkaran, ya, sudah jelas ini adalah kemungkaran, sekali lagi saya garis bawahi, maka dengan lisan kita kasih tahu, sampaikan bahwa ini keliru, ya, bahwa ini keliru, kita nasihati orang tersebut untuk menyadari kekeliruannya, kesalahannya, perbuatan mungkarnya itu. Babilisani. Lalu kata Rasulullah, fa illam yastati, gimana kalau nggak mampu juga dengan lisan karena berbagai macam alasan, ya. Kata orang Sunda meueureun koleta bener nyariosna oge gitu ya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga dengan lisan apa? Fa biqalbi. Maka dengan pengingkaran di dalam hati. Kita mengingkari dalam hati kita terhadap kemungkaran tersebut. Gitu ya, Bu ya. Mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi ya tapi kata Rasulullah, wadzalika ad'aful iman. Ya. Tapi hanya sekedar mengingkari di dalam hati atau tidak senang di dalam hati, wadzalika ad'aful iman. Itu ciri lemahnya keimanan kita. Gitu. Jadi kita harus berusaha paling tidak fabilisani, dengan lisan kita harus bicara, menyampaikan bahwa ini keliru, bahwa ini adalah perbuatan mungkar, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Den Abdurrahman, mungkin nggak jauh beda dengan yang sebelumnya ya. Sering istilah ada ungkapan-ungkapan jangan munafik kalau begini begitu, dan diceritakanlah keburukan-keburukan dirinya. Bagaimana mensikapi perilaku begini? Iya, ini mungkin yang tadi ya, yang dimaksud ungkapan-ungkapan munafik, tapi ungkapan munafik
bahasa Sunda ya, ulah munafik maneh mah gitu ya. Saya ingat dulu, Bu, saya ingat dulu waktu pas masih, eee, apa ya, masih muda, masih remaja gitu ya, milenial lah gitu, umur 16-an gitu. Saya pernah, sama temen-temen, ya ada ya, temen yang ngajak nonton film porno. Waktu itu saya nolak ya, tentu saja nolak ya. Walaupun penasaran kan orang masih muda gitu kan, waktu itu kan penasaran juga, cuman waktu itu saya nah kemudian teman saya bilang, "Ah, ulah munafik lah, ayo," gitu ya, seperti itu. Nah, ini kata-kata munafik yang, apa, kata-kata munafik yang bukan terminologi agama ini gitu ya. Munafik di sini maksudnya padahal mah apa, nyebut embung padahal mah hayang gitu, hayang padahal embung gitu ya. Dan lain sebagainya itu ya. Jadi ketidaksesuaian antara kata dengan perbuatan disebutlah munafik. Tapi yang kita bahas tadi ya, yang kita bahas tadi munafik di sini adalah dalam terminologi agama dan terminologi akidah gitu maksudnya ya. Terminologi akidah. Hati-hati gitu kalau menyebut munafik kepada orang lain dengan maksud terminologi akidah. Berarti sudah mengkafirkan. Jadi kalau ada mengatakan kamu dasar munafik ya misalnya, tapi dengan maksud dalam hatinya itu dengan maksud bahwa ini munafik di sini munafik dalam arti terminologi agama, berarti dia sudah mengkafirkan, hati-hati ya, hati-hati gitu. Mengatakan, tapi kalau munafik maksudnya tadi yang munafik bahasa Sunda, munafik bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu tentu saja maksudnya bukan dalam terminologi akidah tersebut. Ya, tentu saja kita eh, tidak boleh mengikuti gitu ya apa yang apa ajakan yang jelas-jelas kemaksiatan bagi kita, dan ketika kita menghindari ajakan kepada kemaksiatan walaupun di dalam diri kita ada keinginan lalu kita menghindar, itu justru membuktikan kita ini beriman kepada Allah, kita takut, kita takwa kepada Allah. Diajak nonton film porno, diajak berzina, sebetulnya mah ingin ada dorongan yang kuat di dalam diri kita, tapi kita menghindar. Nah, itu artinya takwa orang tersebut. Bukan munafik. Yang munafik itu adalah orang yang ngaku di lisannya dia beriman, ya, ngaku di lisannya saya umat Nabi Muhammad, tetapi perilakunya, tindakan-tindakan atau kata-kata dan perbuatannya itu justru menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustadz Ya. dari Ibu Rosmaini Sipahutar. Pertanyaannya, riba termasuk dosa besar. Semakin ke sini, semakin banyak pinjaman online yang menyebar ke masyarakat. Semoga kita dan keturunan kita semua terhindar dari dosa riba. Gimana dakwah terbaiknya, Ustadz? Ya, memang urusan riba ini agak kompleks ya. Ini tidak bisa, sebagaimana juga ada beberapa hal lain ya, yang ini salah satu contohnya ya, riba ini, dia ini kan dia sudah menjadi sebuah sistem yang dalam perekonomian ya, gitu, dalam bisnis, dalam perekonomian, dalam yang berkaitan dengan masalah ekonomi, mata pencaharian gitu ya. Dan dalam sistem dunia saat ini juga ya sistem yang digunakan ini ada sistem riba gitu ya. Yang banyak digunakan ini sistem riba. Oleh karena itu, untuk penanggulangannya memang tidak sesimpel kita terhadap perilaku-perilaku yang sifatnya pribadi gitu ya. Dosa-dosa pribadi dalam arti sebuah perbuatan dosa yang memang dilakukan oleh pribadi dan kerugiannya untuk pribadi gitu ya. Gitu. Ini berbeda misalnya. Riba ini penanganannya sangat berbeda dengan orang yang misalnya apa ya, nonton film porno tadi yang misalnya. Nonton film porno ini kan beda ininya gitu. Penanganannya ini lebih kompleks kalau riba ini. Para ulama, para asatidz Sepertinya ada gangguan jaringan. Para ulama ya tentu saja mengingatkan, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan penjelasan ya bayanat kepada masyarakat itu tentang bahaya riba. Ya, tapi di sini misalnya ini lebih kalau
otoritas ya, otoritas karena siapa pemegang wewenangnya misalnya dalam hal ini ya bisa melakukan perubahan ini ya, melakukan perubahan ini kan ini tinggal pemerintahnya mau nggak mau menggunakan sistem ribawi ataukah mau menggunakan sistem yang syariah begitu kan gitu sebetulnya. Tinggal ini ada political will dari pemerintah. Artinya di sini apa? Masyarakat juga perlu melakukan menyampaikan aspirasinya kepada para anggota legislatif misalnya gitu ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tidak bisa ini ditangani oleh hanya sekadar kita menyampaikan ceramah-ceramah gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Mungkin Ustadz mah sudah berbusa-busa berkali-kali ya. Saya di khutbah Jumat tuh berkali-kali selalu itu riba itu disebutkan gitu. Hindari ribawi gitu ya, hindari ekonomi ribawi, hindari perzinahan itu udah berbusa-busa itu. Saya udah jadi apa ya, setelan saya gitu. Saya tuh kalau di khutbah itu pasti akan mengingatkan tentang dosa-dosa besar. Walaupun temanya apa gitu, tapi di antaranya saya selalu selipkan itu. Itu mau udah berbusa-busa saya ngomong tentang masalah itu. Tetapi kan nggak bisa, nggak cukup hanya itu saja. Perlu peran semua gitu ya di keluarga Bapak Ibu ya jangan jauh-jauh ya ke masalah politik gitu ya. Bapak Ibu di rumah punya tugas kewajiban untuk menjaga anak-anaknya, membina gitu ya, gitu membina anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengajari mereka tentang bahayanya riba gitu. Kemudian di masyarakat tadi ustadz-ustadz kampung kayak saya gitu ya, di kampung ya di masjid-masjid, di majelis talim diingatkan kepada para mustami'nya ya, para mad'unya tentang bahaya riba. Di level pemerintahan tingkat kecamatan kalau Pak Camatnya soleh ya itu harus sampaikan di arahan-arahan yang dia sampaikan kepada aparat-aparatnya perlu juga tuh hati-hati kalau ada Bang Emok hati-hati perlu juga begitu tuh Pak RT Pak RW ya gitu lurah camat gitu ya mengingatkan itu bahkan camat kalau perlu ya membuat program misalnya di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya ya otoritasnya begitu lebih jauh lagi apalagi kalau seorang bupati gitu kan, seorang wali kota, ini punya tanggung jawab nanti ditanya oleh Allah di akhirat sudah melakukan apa tuh untuk berusaha menghilangkan itu, Bang Emok gitu ya, menghilangkan riba. Lebih jauh lagi gubernur juga gitu, akan ditanya nanti di akhirat. Lebih jauh lagi presiden, kemudian juga reng-rengannya, aparat-aparatnya, anggota dewan, anggota legislatif, itu akan ditanya nanti di akhirat apa yang sudah dia usahakan untuk menegakkan ekonomi syariah itu. Nah, ini jadi kompleksnya. Dan itu di dalam ajaran Islam banyak ya perkara-perkara yang seperti itu yang nggak bisa diselesaikan oleh hanya sekadar tadi ceramah gitu ya. Ceramah tabligh akbar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah cukup malam, mungkin untuk pertanyaan saya cukupkan sekian. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan via WA, nanti akan kami sampaikan ke pemateri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiron, kami ucapkan kepada semua pembicara, Profesor Kiai Haji Miftah Farid dan Ustadz Indra Kurniawan, yang sudah memaparkan materinya yang sangat inspiratif untuk kita semua. Semoga Allah limpahkan rahmat dan inayahnya bagi kita semuanya. Saya mewakili panitia dan seluruh Dewan Pengurus serta anggota komunitas Tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada semua pemateri serta bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada acara kajian online pada malam hari ini. Kami tutup acara malam hari ini dan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله